nggak bisa idealis. Saya pengen itu kan mencari ya partai yang keren dengan calon pasangan yang juga keren gitu. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Jadi yang Sia harus pasti menang. Itu oke. Yang Sia tuh terasa banget. Tapi ya penguasa perlu oke. Gitu. Itu pragmatisme seperti itu terjadi itu tidak mudah sama sekali. Kenapa? Karena dari kurang lebih ada 8 orang ya yang sudah menyatakan diri siap maju gitu menjadi bakal calon wali kota di kota Bandung, semuanya mewakili kepentingan. Oke. Nah, menyatukan kepentingan ke dalam sebuah puzzle yang lengkap, nah itu yang paling sulit yang disebut koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di podcast Awala Redaksi. Kali ini kita kedatangan salah satu figur yang menjadi kandidat atau calon kuat untuk nanti bertarung di kontestasi Pilwalkot Bandung. Siap. Kang Muhammad Farhan. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Sendiri. Ya. Kang. Siap. Kita dari Koran Gala sengaja mengalokasikan waktu untuk berbicara dengan para kandidat, baik itu untuk wali kota, untuk bupati, untuk gubernur, untuk pilkada serentak 2024 ini. Nah, kenapa? Karena kita memandang bahwa ini adalah tahapan penting ya untuk pemerintahan ke depan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten. Ya, apalagi sekarang kita punya sejarah baru yaitu pilkada serentak se-Indonesia. Siap. Semua akan pilkada. Ya, jadi pemirsa ingat pilkada, ingat Koran Gala, dan ingat Kang Farhan tentu saja. Maka kalau Kang Farhan mendengar kata kota Bandung, ya, apa yang langsung teringat yang ada di benak Kang Farhan? Kota Bandung teh tempat hidup, bukan sekedar tempat tinggal. Jadi kita tidak hanya tinggal di sini terus makan, berhajat dan selesai, enggak. Tapi tempat hidup. Karena terbukti walaupun saya tidak lahir di Bandung, saya sejak kelas 1 SD di Bandung sampai lulus kuliah. Setelah itu mendapat kesempatan melalang dunia kemana-mana. Atau bahkan menikah juga bukan dengan orang Bandung. Tapi tetap aja saya tidak pernah bisa meninggalkan Bandung karena Bandung tempat hidup. Apakah ada penghidupan di Bandung buat saya secara nafkah mungkin tidak sebanyak kalau saya tinggal di Jakarta atau dapat kesempatan waktu itu di sini ataupun di mana lah gitu. Tetap aja gitu. Sejak tahun 94 ketika saya mulai dapat pekerjaan keluar kota sebagai barudak Padiangan Timbe, kan pertama kali di Semarang, rasaan naik CN 235 di Husein. Mendarat di Semarang, tanya, wah saya hebat itu. Tapi tetap harus pulang ke Bandung. Demikian juga ketika kemudian saya punya tinggal di kos-kosan di Jakarta, Sabtu ke Bandung sebagai PJKAT dengan pulang Jumat kembali Ahad. Nah, itu berlangsung terus. Bahkan ketika saya akhirnya menikah juga istri saya sampai bertanya, kamu sebetulnya tinggal di Bandung atau tinggal di Jakarta? Ya dua nawe gitu ya. Tapi kemudian memang ada masanya tahun 2008 waktu itu karena ayah dan ibu saya sudah sangat sepuh, dari Jalan Priok ini dipindahkanlah ke Bogor karena udara masih bersih segala macam lah gitu. Dan kami kemudian berpikir, mari kita berhenti jadi orang Bandung. Itu lah pokoknya imah di Bandung. Kemudian ke Bandung jadi turis di hotel yang harus hotel di Bandung itu pikir nate. Tetapi hanya beberapa bulan Terkuat. Ya saya tahu lah. Oktober 2008, September 2008 ke puasa ditelepon ke Bogaturan. Orang Jakarta deh orang Bogaturan teh. Han lu tahu Persib kayak mana? Pertanyaan anak, kenapa emangnya? Hai nguruskan Persib. Saya nggak mikir deh, saya nanyakeun honor sabaraha gawe naon, tapi teh saya nguruskan Persib. Let's go. Dan sejak saat itu ya tinggal di Bandung lagi. Jadi buat saya Bandung itu cuma lebih dari sekedar tempat tinggal. Bandung adalah tempat hidup. Nah, apakah sekarang Bandung sudah hidup dan menghidupi? Hidup
sangat menghidupi iya, karena ketika 2016 saya mulai masuk ke politik, saya juga waktu itu ya juga kan membawa si Angga. Waktu itu gini, nggak seperti ayo naonan kira orang itu jadi wali kota naon kan cenah si wali kota yang jadi gubernur, jadi ini kosong iya, kuda lulusian. Oh, sebenarnya kita nggak punya pengalaman politik, kalah umum lah. Si Budi Dalton nih bisa banyak untuk bisa orang ngobrol, kalau Budi Dalton, jadi ngobrol, mendapat banyak ilmu. Oke, yuk kita bersaing masuklah gitu. Saya ke dalam ajang pemilihan wali kota ini, belajar berpolitik dan lain-lain. Di situ mulai membangun penghidupan, karena bagaimanapun juga untuk menggerakkan mesin politik di Bandung, saya perlu ada sesuatu yang bisa ngongkosan di Bandung gitu. Bahkan ketika kemudian gagal gitu ya, dapat nominasi dari partai manapun dan ditawarin saya kamu gagal di Bandung tapi ada peluang di kota Bogor dan di kota Bekasi. Sebelum saya nggak mau, dan saya mah hanya di Bandung. Bukan soal ambisi nih, tapi soal bahwa ternyata hidup saya di Bandung. Nah, maka kemudian Kang Saan pun datang, Kang mau asal di Bandung. Saya jadilah masuk caleg 5 tahun menjadi anggota DPR. Berjuang sampai tanggal 3 Juni dapat surat rekomendasi dari ketua umum partai, kamu harus jadi calon wali kota Bandung. Maka kemudian saya umumkan di depan pimpinan partai Jawa Barat maupun di kota Bandung dari partai Nasdem, saya katakan dengan surat ini maka saya nyatakan mundur sebagai anggota DPR. Saya fokus menjadi calon wali kota. Itu udah sah. Udah. Jadi buat saya memang ya kehidupan dan penghidupan ya nggak jauh dari Bandung. Bahwa ada yang namanya bisnis saya sebagai tempat nafkah itu ada di Jakarta, ada di Bali, ada di mana yang namanya nafkah bisa di mananya. Ya. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang akan Kang Farhan lakukan ya jika nanti ikut kontestasi dulu, kemudian jika nanti terpilih jadi wali kota Bandung? Kalau ikut kontestasi sekarang ini ada satu hal yang paling berat, yaitu membangun koalisi dan mencari pasangan. Itu berat sekali. Saya beruntung sekali bahwa saya nggak perlu nyari partai lagi, udah dapet partainya. Kendaraan saya udah ada, walaupun nggak cukup sendiri, harus membangun koalisi. Dan membangun koalisi ini memang harus pragmatis ternyata. Gak bisa idealis. Saya pengen itu kan mencari ya partai yang keren dengan calon pasangan yang juga keren gitu. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Jadi Sia harus pasti menang. Itu oke. Sia tuh terasa banget ya. Tapi ya penguasa perlu oke. Itu pragmatisme seperti itu terjadi itu tidak mudah sama sekali. Kenapa? Karena dari kurang lebih ada 8 orang ya yang sudah menyatakan diri siap maju gitu menjadi bakal calon wali kota di kota Bandung, semuanya mewakili kepentingan. Nah, menyatukan kepentingan ke dalam sebuah puzzle yang lengkap, nah itu yang paling sulit yang disebut koalisi. Sehingga sampai sejauh mana? Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan hampir semua partai ya. Kalau saya urut dari PKS udah, Golkar secara informal sudah, Gerindra sudah, PKB secara itu udah, PSI secara informal sudah, kemudian Demokrat sudah, PKS sudah, Partai Nasdem alhamdulillah beres. Nah, PDIP secara informal sudah, PAN saya bilang juga apa itu PAN ya itu makin terdepan. Terus partai-partai yang non parlemen di kota Bandung memang belum saya sambangi satu-satu. Komunikasi tidak langsung sudah mulai ada gitu. Memang saya agak lambat menjawab melalui DM di sosial media saya karena saya manusia, jangan hubungi saya lewat DM.
telepon lah minta sampein gitu itu sudah sejauh itu. Mau sama siapa nggak bisa sekarang tuh, nggak bisa kita bilang saya mau sama si ini gitu, nggak bisa. Tapi kan nantinya pada saat pendaftaran itu kan harus full. Nah, saya melihatnya gini, secara politik kami dari Nasdem, saya bocornya ada ini mah supaya semua orang tahu, kami akan menunggu hasil Kongres tanggal 27 Agustus. Karena timingnya pas. Karena saya yakin ketua umum partai juga menentukan Kongres yang tadinya harusnya November menjadi Agustus. Pasti ada hubungan dengan pilkada, gitu. Oke, jadi setelah 27 Agustus baru saya akan tahu dan yakin saya harus pasti berkoalisi dengan siapa, berpasangan dengan siapa. 27 Agustus itu kan waktunya pendaftaran. Betul, di 27, 28, 29. Setelah itu kan pemenuhan persyaratan sebelum ada penetapan tanggal 22 September. Setelah itu tambah 5 hari lagi untuk memenuhi syarat pengunduran diri dari semua jabatan kenegaraan secara resmi. Gitu. Jadi tanggal 23 September saya harus mengajukan surat pengunduran diri resmi ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya. Jadi sampai sekarang itu Kang Farhan itu belum secara pasti mendapatkan atau punya calon pasangan atau koalisi partai. Belum ada. Naga-naganya kemana nih? Kalau belum ada kan, tapi meren asiknya dengan dia. Asiknya itu secara chemistry juga secara hitung-hitungan persyaratan politik. Secara naga mas cari. Oke. Karena naga sari itu kan keren ya. Dibungkus dengan daun pisang, luarnya putih, dalamnya kuning. Nah, baheula ayeuna mah oranye. Jadi ada hijau, ada putih, ada oranye. Memang banyak yang menyarankan untuk memperkuat koalisi yang kita bangun sejak pilpres gitu. Tetapi pilkada kan cair. Bagaimanapun juga kita harus melihat kenyataan. Teman-teman Gerindra punya kekuatan yang seimbang dengan PDIP, yang seimbang dengan Golkar gitu. PKB kemana? PKB teh itu partai dari yang tadinya sedikit pemilihnya sekarang meningkat 200% gitu. Wah, ini mesti dipertimbangkan gitu. Kumaha PSI PSI juga naik. Walaupun dia hanya punya di DPRD Kota Bandung, tapi dari 3 naik jadi 1. Bahkan mengalahkan Partai Nasdem di Dapil 5. Itu juga mesti kita perhitungkan. Kemarin Demokrat, jangan sembarangan kamu. Satu, Demokrat itu punya sosok-sosok yang sudah terbukti jagoannya, baik di level nasional maupun daerah. Dan Farhan, asal tahu aja, Demokrat itu dan PKB berhasil merebut kursi DPR RI. Dan juga tetap mempertahankan kursi DPRD provinsi. Jadi semuanya penting gitu. Nah, bagaimana dengan partai-partai yang non parlemen? Partai-partai non parlemen ini memang mesti kita lihat sebagai partai yang punya potensi mengumpulkan suara. Saya melihat PAN misalnya. PAN itu ada di urutan ke-9 perolehan suara, hampir 90.000, 89 beberapa. PSI juga sama, hampir segituan. Itu kan suara yang tidak bisa kita abaikan. Jadi artinya kalau kita itu ya, walaupun dikritik gitu ya, si Ilma cenah sigana teh hoyongna ngarau ke siku. Tapi di dalam politik mah emang ngarau tidak hanya oleh siku, mun perlu mah tuh kelek dintak-tak masa kalian. Gitu. Karena itulah dalam politik, semakin banyak perolehan suara kita dapatkan semakin bagus. Kita ini bukan produk konsumsi merek tertentu gitu, yang target marketnya pokoknya mah produknya mah jangan ibu-ibu. Contohnya skincare ada ibu-ibu taman. Enggak. Kita mah ke semuanya harus bisa menyentuh gitu. Nah, ini yang kita lihat sebagai sebuah bentuk kenyataan yang mesti kita hadapi. Nanti ujungnya kemana? Fenomena ini kan menarik di demokrasi terbuka di Indonesia. Bisa jadi kalau perkiraan kami simulasinya adalah 4 kandidat
di mana PKS akan berdiri sendiri. Mungkin 3 kandidat, nah ini pengalaman. Karena masing-masing berkoalisi, atau 2 kandidat. Nah ini kalau menakutkan head to head. Karena ada 2 jagoan yang akhirnya menarik 2 koalisi yang berbeda. Tetapi bukan tidak mungkin ya, kalau saya melihat dari apa yang terjadi di pusat 2019, kemudian dinamika bagaimana kita akhirnya sepakat untuk melakukan pilkada serentak, ini bukan tidak mungkin nanti semuanya dipul menjadi satu. Kalau lihat dinamika Kota Bandung, bisa jadi nanti si calon ini adalah pasangan yang didukung oleh semua partai, berhadapan dengan kota kosong. Bukan tidak mungkin itu kan? Mungkin aja. Gitu. Jadi skema-skema seperti itu kita sedang siapkan untuk hadapinya dengan peperangan yang berbeda. Peperangan dalam tanda kutip tentunya ya. Peperangan yang seperti yang kita kenal sekarang itu mungkin melahirkan 4 kandidat. Peperangan yang sangat politis itu 3 kandidat. Peperangan yang sangat brutal itu 2 kandidat. Tapi peperangan yang sangat hanya bisa dimengerti oleh para politisi itu hanya ada 1 pasang kandidat. Ya kita lihat lah ya nanti itu mau seperti apa bangunan koalisi, kemudian nanti berapa kandidat yang akan tampil. Itu lepaskan dulu Kang Farhan. Nah kita ke Kang Farhan lagi nih. Kang, naonan yang jadi wali kota Bandung, ya ada kota Bandung teh kota dengan syarat masalah terloba bisa ya. Kita aja di Koran Gala menginventarisir paling sedikit ada 14 masalah yang itu hampir dari waktu ke waktu selalu muncul dan tidak pernah terselesaikan. Mungkin Kang Farhan juga punya catatan-catatan yang sama. Nah dari persoalan-persoalan itu kira-kira mana yang menjadi concern Kang Farhan untuk dibereskan? Baik. Menjawab ke arah sana, saya jelaskan dulu satu hal yang fenomena menarik. Ketika kita kehilangan wali kota karena wafat, kemudian kehilangan wali kota pengganti, kehilangan wali kota pelaksana. Jadi kehilangannya kenapa yang itu wafat? Yang itu kenapa? Satu lagi. KPO. Iya kan wafat, KPK. Genre kan terlalu. Tuh orang teh yang ngerikan tapi senang gitu. Jadi kopi boleh ngerikan. Hampir kalau pasar di mancing. Bapak jangan mancing. Iya, tugasnya. Kita masakan sore kan sendiri habis itu. Nah, tapi yang hebat adalah kita resilience. Kita menyebut diri kita autopilot, tapi sebetulnya kita resilience. Kita daya tahan. Daya tahannya tinggi benar. Daya tahannya tinggi. Kalau mau mah kita teh bangkit dan memberontak itu. Ya kan? Tapi enggak, ketika ada tuduhan dulu, wah anarko, curah Bandung sarang anarko. Enggak tuh. Bukan anarko yang anarkis, ini mah anarko yang berkonsep. Bagian dari ekspresi budaya. Anarko teh. Anarko soleh. Ketika pilihannya menjadi tidak ada yang baik, maka anarko teh muncul. Kan itu bentuk salah satu bentuk kenakalan ekspresi orang Bandung. Emang ada anarko di kota lain? Nggak ada. Dan begitu ada tuduhan anarko ditewakan kan di Jakarta teh ke pemilu 2018 orang Bandung. Ya itu. Jadi itu bentuk ekspresi. Tetapi bahkan kemudian juga kan rame-rame turun ke COVID, turun kan, wah yuk terparu sudah tidak ada kepemimpinan. Tapi ketika terjadi musibah ini, kita semua menata diri masing-masing. Di dalam lingkungan kita, dalam bentuk komunitas maupun wilayah, bisa membangun apa? Apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah mah harus jalan. Betul, contohnya. Harus jalan. Betul. RT 7, RW 10, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, tempat saya tinggal. Itu jalan anggrek di bagian utara, gitu ya. Bagian utara jalan RW Martinita, ini ramai banyak warung dan banyak restoran. Sehingga ketika terjadi krisis tempat pembuangan sampah, jadi numpuk sampah teh. Masing-masing menata diri, karena sampah tong numpuk. Karena apa? Kalau sampah numpuk, warung tutup, tidak nyaman. Ketika ada satu warung yang kemudian tidak mengikuti tata krama kita, maka saya sebagai warga di situ, saya disambarkan si warung teh. Karena sampah nangis itu poe numpuk, sampah sisa makanan. Atau jadi seger
Lalu hanya tiapan ujiin suruh begitu saudara-saudara. Kok saya sampai kita nggak marah-marah sebelahnya. Saya mah nggak marah. Saya mah hanya ngancam. Kalau ini nanti siang tidak dibuang, kita akan membuang sampah ini tepat di saat pengunjung kamu ke rame. Sok buang aja nih. Bukan jam seberapa, bukan jam 8 Pak. Nah, ini jam setengah 8 hayu picen aja. Kumaha we carana. Itulah bentuk resilience warga dan itu saya alami sendiri di RW 7, RW 10, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan. Hal-hal seperti itu terjadi di mana-mana. Kalau Anda datang ke RW 5 Dago Pojok, Anda akan menemukan Kang Agus yang kerjaannya mengolah sampah. Gitu ya. Tetapi apakah itu menjadi sebuah solusi bersama? Tentu tidak. Karena apapun inisiatif dari masyarakat harus ada leadership-nya. Nah, leadership inilah yang kemudian saya pikir harus kita bawa untuk menyelesaikan masalah yang paling cepat, quick winning-nya. Quick winning yang pertama tentu adalah masalah sampah. Sampah, yuk kurang bereskan sampah. Pak LBP kan sudah memberikan arahan dalam 2 tahun Bandung akan bersih karena akan ada TPA baru di Lago Nangka. Walaupun saya kurang setuju, tapi oke, kita ikuti dulu yuk. Nah, kita artinya punya waktu 2 tahun untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah. Kumaha we carana gitu. Optimis kan? Optimis karena gini, di Denpasar saya perhatikan sudah mulai ada pemilahan sampah. Ketika ada warga yang melakukan pemilahan sampah di mana, apa yang dia lakukan coba? Dia nyuruh gitu ya. Kan di kampung suka ada yang bisa disuruh-suruh. Beli sini beli gitu kan, sih bilang tolong pilahkan sampah saya. Terus saya perhatiin kenapa bisa sampah dipilah itu diikutin, karena ternyata di Denpasar teh setiap hari pemungutan sampah beda-beda. Hari Senin sampah naon, hari Selasa sampah naon. Kalau begitu si tukang sampah yang itu dipilah, itu diangkut. Gitu. Itu teh saya oke-nya. Apakah TPA di Pulau Serangan itu bagus? Itu oke. Sama, itu bahkan bermasalahnya dana-danan. Ketika musim hujan, si TPA Serangan itu air laut naik, maka si sampahnya ke bawah kaki itu, ke sana, kemana-mana kan. Jadi isu internasional bahkan di Bali mah. Nah, di kita ternyata tidak ada pelaksanaan pemilahan yang diturutan kukabehan, nggak ada. Oke, Kang, ini tadi kita dengar ya, yang menjadi concern dan prioritas adalah sampah. Betul. Dan Bandung memang harus bebas dari sampah, ya. Betul. Gitu. Nah, pendekatannya apa sih? Apakah cukup dengan 3R saja, atau memang kembali akan memprioritaskan pendekatan teknologi? Karena Bandung sudah punya perdanya dan sebagainya ya, soal pengelolaan sampah berbasis teknologi itu. Tapi ketika itu jalan-jalan. Ya. Seperti apa kan? Saya belum mempelajari betul ya tentang. Memang saya tahu ada perda pernah disediakan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Sudah ada MOU ini itu dan lain-lain. Semua ketika saya tanya kenapa nggak dilaksanakan, wah ini teknologinya tertinggal, komitmennya salah, bisnis model tidak sustainable, segala macam lah gitu. Tetapi kita memang tidak bisa kemudian melakukan scraping terhadap semua produk hukum tersebut. Produk hukum itu tidak mudah untuk di scraping. Bohongan anak orang nyana halus teuing. Maka kita harus ikutin itu gitu. Nah, kita ikutin aja. Semuanya kita ikuti lalu kita lakukan penyesuaian. Apakah mudah? Tentu tidak. Tetapi pada dasarnya pengelolaan sampah ini ketika kita bicara teknologi apapun yang digunakan harus membangun sebuah kebiasaan. Pernah berhasil? Pernah. Kapan? Ketika tiba-tiba setiap hari Jumat semua orang se-Bandung ingin terlibat GPS. Ingat? Gerakan pungut sampah. Ya kan? Itu kan pembangunan sebuah kebiasaan. Yuk kita lakukan gerakan pungut sampah. Nah kemudian sama Kang Emil waktu itu kan yang sudah pungut sampah silahkan naikin ke sosial media. Wah, ya kapilom teh akan perebut gitu. Itu sesuatu hal yang baik. Tetapi stop di situ.
tidak dilanjutkan dengan sesuatu yang lebih esensial, yaitu kebiasaan untuk memilah sampah. Orang dari pasar bisa tuh, kenapa kita enggak? Ya kan? Bahkan saya berpikir begini, oke lah mungkin susah ya untuk rumah tangga mengikuti pemilahan sampah karena alasannya ada tukang sampahnya di JKLI. Kalau begitu di TPS yang melakukan pemilahan. Kenapa? Karena TPS kan di setiap kecamatan ada satu, berarti touch pointnya sedikit, hanya 30. Bisa beren tuh. Kenapa bisa begitu? Kita juga tahu sama-sama di setiap TPS ada pengelolanya. Di TPS yang dijaga oleh kompleks tentara di jalan tempat wajah itu di Tongkeng ya, di Taman Tongkeng karena tempat pengelolaan tuh dijaga dengan ketat, mata rapi. Ketika terjadi krisis pembuangan sampah di itu rapi, walaupun bau tapi rapi. Sementara yang di depan gereja Immanuel, menurut dekat itu di Bandung Wetan, di depan gereja Immanuel di Jalan Bengawan, ya Ciapit, itu kan kacau balau gitu. Kenapa? Karena di situ mah TPS paling demokratis. Siapapun boleh masuk, boleh keluar, asal dekat dengan ormas setempat gitu. Itu tuh macam-macam, setiap TPS ada karakternya sendiri-sendiri. Nah, itu kita seragamkan dulu, harus seragam karena 30 TPS dengan touch point seperti itu harusnya bisa diseragamkan. Kumaha? Kita kasih kerjaan pemilahan. Setiap pemilahan itu ada harganya. Atau di APBD? Enggak, sebetulnya kita akan jual karena kalau sudah dipilah maka ada banyak pihak-pihak pengusaha yang berurusan dengan pengelolaan recycle sampah teh mentingkeun eta. Karena itu menghemat tenaga mereka untuk melakukan pemilahan. Nah, off-takernya ada off-takernya. Kan ada masalah, tentu saja harus direspon dengan program ya program untuk penyelesaian, tentu saja bukan program untuk apa-apa. Nah kan program-program itu kan mungkin sudah disusun ya dalam bentuk visi ya untuk mencapai visi Kang Farhan. Nah arep misi nanti naon, visinya naon? Gini, kan kalau visi saya itu adalah nyaman. Ini sementara ya, ini mah belum jadi sesuatu yang resmi. Saya nanya nyaman ke Kang Farhan bukan ke pasangan. Nyaman dulu. Karena semua pengen tinggal di kota Bandung nyaman, alias bahasa Sunda nama geunaheun. Geunaheun lah, pon Bandung teh kudu geunaheun deui gitu. Satu, kedua itu adalah unggul. Tingkat kompetitiveness kita mesti tinggi. Artinya apa? Tingkat pendidikan mesti tinggi, tingkat produktivitas mesti tinggi. Supaya apa sih? Supaya ketika saya memperjuangkan UMKT nanti kita punya sebuah argumen yang kuat bahwa warga Bandung mah paling murah di hargaan kudu genep juta sabulan. Kunaon tinggal produktivitasnya tuh kan gitu ya, unggul gitu. Nah, kemudian harus sejahtera. Secara ekonomi harus sejahtera. Dulu kita disejahterakan oleh para raja tekstil yang ketika mengalami sunset mereka kemudian menjadikan rumah-rumah mereka di Ciamplas, di Kopo, di mana-mana sebagai outlet buat jualan baju. Tentu ingat bagaimana sejarah IBC di Ciamplas. Nah, tetapi mereka makin mundur. Ada pabriknya ini mah sedangkan di kabupaten, Dayan di kota Bandung. Hampir sedikit sekali lah konveksi di kota Bandung sekarang. Lalu bahkan sekarang Raja Tekstil Solo sudah masuk ke kota Bandung. Kalau Anda tidak percaya silahkan lihat di Jalan RI Marta Dinata. Sudah ada Sritex, bagus. Tapi apakah dia buka pabrik? Enggak, dia buka outlet untuk kafe dan paling saya belum tahu. Tapi ayah Sritex di Jalan Riau keren buat saya itu tuh. Nah, lalu apa sih yang membuat Bandung begitu istimewa? Properti, bisnis properti di kota Bandung luar biasa. Kenapa? Bandung tidak punya kota tua. Gimana kota tua Bandung? Gak punya kita. Padahal banyak bangunan-bangunan yang sebetulnya adalah heritage dan disebut sebagai pameran atau galeri
arsitektur Art Deco. Ya, museum Nah, Deco. hal-hal seperti itu yang mau kita manfaatkan. Coba kita lihat ke KBP. Di KBPT kompleks termahal adalah ketika menjual kompleks Bandung Tempo dulu. Iya. Iya dong. Iya. Artinya bisa nih kita manfaatkan. Namun memang tidak mudah. Ada banyak properti-properti di Kota Bandung yang kemudian mengalami masalah pengelolaan macam-macam. Yang paling saya incar itu salah satunya adalah Swarha. Ya. Swarha di dalam Kaum kan Swarha tadi di Cilagung, Swarha belok ke Asia Afrika, ada Kota Kembang, ada Jopankan, cuma sampai ruas ke Otista we hunkul, terus cekap didinya. Itu bangunan heritage semua, bagus semua itu, yakin saya mah. Tapi itu masing-masing punya pribadi-pribadi, yang kalau kita ambil alih nggak boleh sembarangan. Sementara di seberangnya kantor pos sudah direvitalisasi, terus mau orang mulai membangun hotel apa-apa. Turis banyak datang ke mana? Ke Purnama tuh. Iya. Terkenal besar di Purnama teh. Akan jadi. Saya punya teman di Jakarta setiap kali ke Bandung, yang artinya saya minggu sekali datang ke Purnama teh. Kudu mulai top roti 12 gitu. Ngantri di Purnama teh. Ya. Ada gedung deson yang tidak terurus. Iya. Malah kemudian sebelahnya dijadikan oleh teman-teman bikin yang namanya Blue Door teh gitu. Heritage seperti itu bukan tidak pernah dicoba di Kota Bandung, pernah. Karena kalau kita dari Otista, dari Asia Afrika ketemu Otista, urusan Sudirman, belok kanan ke arah Pasar Baru, jalan kaki yang pakai motor harus bareng. Itu kan sudah mulai ada usaha untuk melakukan konservasi terhadap toko-toko di sepanjang jalan itu. Bagus, asli. Dan itu bisa kita lakukan harusnya. Kumaha caranya saya belum tahu. Kita harus bicara dengan orang-orang yang jago ngurus properti. Saha ngurus properti jago teh? Ya para pengusaha properti ya tuh. Nggak mungkin saya serahkan misalnya kepada teman-teman di Staru gitu. Kenapa? Kan teman-teman di Staru membuat kebijakan bareng dengan wali kota nanti. Bukan seorang yang ahli mengelola properti. Nah hal itu juga yang kemudian ingin saya tularkan kemana? Ke fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga ini harus punya nilai yang mensejahterakan. Satu, sejahtera secara jasmani rohani. Di mana tempat saya tumbuh dan besar yang bernama Tirta Lega. Tirta Lega, saya akan nanya ke ayah saya. Ayah, nah ini namanya Tirta Lega. Tirta airnya artinya air. Lega teh luas. Ini tempat air yang luas. Kita bisa bermain air di sini. Tahun 78 ketika pertama kali dibuka. Tahun 2020 saya kan itu bentuk dasar wakilnya. Alah, seberapa puluh tahun tidak berubah gitu ya. Kemudian Gor Pajajaran memang disewakan oleh Pemkot kepada KONI, tapi kita mesti ngobrol lagi sama KONI. Gimana cara pengelolaannya supaya si tempat jajanan tidak menjadi kumuh. Taruh tempat keluar tong kita kututuy. Kan gedung KONI udah bagus. Lapangan atletiknya terbaik. Ada kolam renang ukuran olimpiade loh di dalam gitu. Ada 3 tempat olahraga tertutup buat voli, buat basket dan buat bela diri yang bagus gitu. Bahkan National Paralympic Komite Jawa Barat juga ada di sana gitu. Ini tuh mesti dimanfaatkan. Kumaha caranya? Kita mesti cari pola kerjasama yang baik. Mana lagi? Yang Sidoleh itu tempat yang sangat bersejarah lah gitu ya. Harus kita kelola dengan sangat baik. Saya ingat waktu saya ngurusin Persib, da polos teh kan orang sebagai pengusaha berduit sewa we. Pasar besi cuma 800 juta nulis cek kirimkeun we kepada pihak pengelola teh. Dipanggil sama kejaksaan. Bapak ngapain kasih uang segitu kepada pemerintah daerah, tidak boleh. Wah, itu ditewa kita. Gitu. Lodaya yang melahirkan seorang I Sumirat dan Ricky Subagja dan Taufik Hidayat. Eta tiluan terlahir tidinya. Ya kan? Harus kita bangun dan tentunya gongna pisan adalah GBLA. Sebuah stadion kelas internasional dibangun dengan uang senilai 600 miliar rupiah, memakan lahan seluas itu. Aduh. Lebar gitu. Adakah yang bisa, apakah kita harus bikin terobosan? Enggak, kita tinggal mencontek.
mencontek hal yang baik. Mari kita ke Kabupaten Gianyar dan melihat bagaimana Bupati Gianyar menyerahkan kepada klub sepak bola profesional untuk membangun sebuah stadion yang ketika datang pertama kali ke sana teh cukup 2 meter. Bisa dikelola dengan baik, sekarang menjadi satu-satunya stadion sepak bola di Indonesia yang kafenya ada di bawah tempat itu, dindingnya kaca di salah satu pojok tempat tendangan corner. Keren ya tak? Sehingga akhirnya negara mengeluarkan uang 120 miliar untuk merenovasi stadion tersebut untuk kejuaraan dunia. Boga lift, walaupun cuma 3 lantai, tapi boga lift keren ya. Nah itu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Maka apakah ini artinya akan mengundang investor properti? Iya, harus. Kenapa Kota Tua mesti dikembangkan? Ini saya hayal aja punya ini dalam kerangka sejahtera ya. Mesti dikembangkannya seperti apa? Ya mesti dikembangkannya dengan cara mengundang investor tersebut. Kemudian kembangkan Kota Tua. Karena apa? Karena dengan adanya Kota Tua, ya, yang memenuhi syarat-syarat undang-undang cagar budaya, kita bisa negosiasi soal apa? Soal ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau kita kan kecil bisa. Tapi kalau kita tunjukkan bahwa kita punya koefisien bangunan cagar budaya yang baik, maka ruang terbuka hijau itu bisa ditawar secara ukuran, sehingga kita tidak perlu gelut soal Palaguna dan Alun Timur. Panena jadi lubang tak bertuan, walaupun bukan lubang dalam artian hutan pohon tinggi, enggak ya, jadi tempat parkir, bahwa di sana ada mata air gitu, ayo kita kelola sama-sama kumaha carana gitu. Itu bagian-bagian yang masalah-masalah yang saya sampaikan di kesejahteraan. Kemudian inklusi ini sebetulnya narasi yang ingin saya angkat untuk menghindari penggunaan kata adil. Kenapa? Kalau saya menggunakan kata adil, disangkanya saya politisi kiri. Bener deh. Mana kiri? Cara kata adil enggak oke. Inklusi lebih modern. Karena apa? Inklusi itu ekspresi keadilan di mana semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Di mana mulai dari akses terhadap fasilitas umum, akses pendidikan, akses kesehatan dan lain-lain. Nah, akses kesehatan kumaha? Saya mau bayang-bayang dulu teh. Ada yang namanya layak rawat. Layak rawat teh ketika puskesmas tutup jam 12, maka ada petugas yang menguriling kemana ke RW terdekat di mana di UPTD kelurahan. UPTD kelurahan kesehatan keliling ke RW karena selama 5 tahun saya jadi anggota DPR, saya menemukan di hampir setiap RW ada 1 orang lansia yang terlantar. Ayah, jahat orang Bandung teh, itu kenyataan hidup. Suami istri kerja serabutan, lama-lama tua, kan nggak punya pensiun. Anak-anaknya pergi bekerja juga dan tidak mungkin mendukung atau mensupport orang tuanya. Bahwa mereka menjadi lansia terlantar, ya untung masih bisa ada tetangga yang bantu segala macam. Tapi kan mesti dijaga kesehatannya, mesti diperhatikan kondisi kesehatannya. Karena apa? Karena itu bagian dari indeks pembangunan manusia. Itu sebabnya saya sangat concern pada Posbindu. Itu satu. Kedua, akses pendidikan. Akses pendidikan saya nggak akan bicara PPDB lah, karena pasti akan ribut soal zonasi. Cuman kalau untuk menyinggung masalah itu, saya hanya akan bicara, yuk kita pastikan di PPDB di Kota Bandung tidak ada pungli.